Shalom saudaraku dikasih Tuhan. Kembali kita akan belajar melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita akan belajar khusus dalam satu video ini tentang cara iblis bekerja dalam diri seseorang. Cara setan bekerja dalam diri seseorang. Video yang lalu kita sudah belajar. Ujilah setiap roh. Jangan percaya setiap roh. Walaupun rohnya itu atau pribadi itu adalah hamba Tuhan. Jangan percaya. Kenapa? Harus diuji. Berbuat kebaikan dan kebenaran atau tidak. Walaupun itu omongan hamba Tuhan. Duh, tapi itu kan hamba Tuhan. Kok bisa ngomongnya salah? Ngomongnya dari setan. Bisa. Karena kita akan belajar di sini. Ada dua cara iblis bekerja dalam diri seseorang. Ada yangnya. Apa yangnya? Dalam diri seseorang yang membuka hati untuknya. Walaupun itu hamba Tuhan, tapi kalau dia nggak berjaga-jaga, dia mulai buka hati, ya bisa. Ada dua cara. Yang pertama, iblis hinggap. Kedua, iblis merasuk. Tiga cara. Ketiga, iblis menyempurnakan. Nah, ini ya. Jadi tiga cara iblis. Yang pertama, iblis hinggap atau setan hinggap. Iblis tidak langsung merasuk, melainkan hinggap dahulu pada pribadi seseorang yang membuka hati untuk iblis. Tanda membuka hati adalah membiarkan keinginan dosa timbul dari kedagingannya. Misalnya ingin marah diturut-turuti, ingin pornografi dituruti, ingin menipu dituruti, ingin sombong dituruti. Nah, itu mulai membuka diri. Dosa itu adalah pintu masuk iblis, pintu masuk setan. Oleh karena itu jangan beri kesempatan pada iblis, jangan beri tempat pada iblis. Efesus 4 ayat 27. Dalam bahasa Inggrisnya, jangan beri tempat, neither give place. Tempat loh. Tempat di mana? Jadi dalam diri kita. Nah ini, jangan beri tempat pada iblis. Kalau diberi tempat, akhirnya iblis hinggap dan menguatkan keinginan itu sampai timbul perbuatan-perbuatan dosa. Nah itu saudaraku. Jadi iblis tidak langsung merasuk, tapi hinggap. Roma 13 ayat 14. Contoh yang dihinggapi roh setan dalam kasus ini adalah roh kebencian. Itu dalam Lukas 9 ayat 55. Itu Yakobus dan Yohanes. Kita lihat dulu ya, Lukas 9 ayat 55 dalam bahasa Inggris. Saya akan bacakan itu mulai dari saya akan terangkan aja itu mulai dari ayat 51 sampai 56. Itu mereka masuk dalam putra manusia Yesus dan murid-muridnya masuk ke daerah Samaria. Terus orang Samaria nggak mau menerima putra manusia Yesus dan murid-muridnya. Wah, si Yohanes Yakobus ini marah. Dia bilang apa? Tuhan, atau dia bilang apa di sini? Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Wah, arogan, merasa punya kuasa, merasa ada backingan putra manusia Yesus yang penuh kuasa. Dia berkata seperti itu. Hanguskan ini Samaria. Tapi apa jawaban dari putra manusia Yesus? Dalam ayat 55 dalam bahasa Indonesia terjemahan baru dikatakan, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Nggak jelas. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, but he turned, dia berbalik, sama ya, berpaling, and rebuked them, dan menegur mereka, sama kan? Dan ada lagi sambungannya, and said, ye know not what manner of spirit ye are of. Apa artinya ini? Dan berkata, kamu tidak tahu roh macam apa yang ada di dalam dirimu. Ini roh apa yang ada dalam diri kamu, Yohanes Yakobus?
Kok kamu bisa berkata seperti itu? Itu roh dari setan. Kalau saya boleh tambahkan, itu roh apa? Itu roh kebencian, roh dendam, tidak boleh. Itu roh kebencian, harus dibuang. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Pada Lukas 8 ayat 56, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, "For the Son of Man is not come to destroy man's life, but to save them." Karena putra manusia tidak datang untuk menghancurkan hidup manusia, tetapi menyelamatkan mereka. Karena bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan. Demikian juga kita sebagai pengikut Tuhan, bukan datang untuk menghancurkan hidup orang, melainkan agar sebanyak mungkin orang bisa diselamatkan. Ada contoh lain? Ada. Petrus saat menegur putra manusia Yesus yang mengatakan bahwa dia tidak akan mengalami penderitaan, dia tidak akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu di dalam Matius 16 ayat 21-22. Apa jawaban putra manusia Yesus saat itu? Putra manusia Yesus bisa membedakan ini roh mana yang ada dalam diri Petrus. Itu roh keraguan-raguan atau ketidakpercayaan atau roh penyesatan dari iblis. Petrus dalam kasus ini dihinggapi iblis sehingga putra manusia Yesus langsung menghardik. Petrus kan dikatakan apa? Pergi ke belakangku, hai iblis, atau nyala iblis. Itu dalam Matius 16 ayat 23. Kemudian dilanjutkan dalam pelajaran Lukas 9 23 sampai 26. Iblis menaruh pelajaran dalam diri Petrus bahwa ikut Tuhan itu tidak menderita, senang-senang terus. Kita lihat ya, Lukas 9 ayat 23 sampai 26. Jadi dari Matius 16 ayat 23 nyambung ke Lukas 9 ayat 23 sampai 26. Dikatakan di sini kan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib tiap hari dan mengikut aku. Jadi di ayat Lukas 9:22 itu sama dengan, ini kan ada di dalam handphone itu ada sambungannya atau perikopnya itu sama dengan Matius 16 ayat 21 sampai 28. Jadi dikatakan toh, Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, Petrus bilang apa? Oh, gak akan terjadi Tuhan. Petrus jawab, putra manusia Yesus jawab apa? Nyala iblis, pergi dari belakang, dari aku, karena engkau merupakan suatu batu sandungan. Kata itu ya, putra manusia Yesus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Oh, ini Matius 16 ayat 24. Ada ini juga. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Ini Tuhan Yesus ngomong seperti ini, saudara. Enggak, harus menyangkal diri, pikul salib. Roh keraguan-raguan tidak boleh, roh penyesatan, roh ketidakpercayaan tidak boleh. Petrus berkata bahwa Petrus tuh ingin menaruh pelajaran dalam diri putra manusia Yesus. Katakan bahwa oh, ikut Tuhan tidak akan mengalami penderitaan, gak apa-apa, gak mungkin lah tuh. Tuhan Yesus disalib, gak mungkin. Tuhan Yesus patahkan itu. Nah, ini bukan pikiran Kristus, pikiran dari Allah, ini pikiran iblis. Harus pikul salib, mau menderita karena mengikut Kristus. Daging dimatikan, hidup dalam kesucian. Walaupun korban, karena hidup dalam kesucian, mau. Gak senang-senang, hedonisme, terus gak ada penderitaan. Tidak seperti itu. Ikut Tuhan, pikul salib tiap hari, menyangkal diri. Daging tidak boleh disuarakan, daging terus dimatikan. Roma 6 ayat yang ke-6. Nah, contoh-contoh ini menjelaskan bahwa iblis pertama kali itu hinggap dalam pribadi seseorang untuk menguatkan hawa nafsunya. Jadi hinggap, dikuatkan.
Gak apa-apa, tipu aja, gak apa-apa, sombong aja, gak apa-apa, dosa saja. Ini akhirnya orang tersebut dikuatkan dan dia akhirnya melakukan perbuatan dosa. Jadi pikiran-pikiran dosa, pikiran-pikiran jahat jangan dibiarkan, cepat dibuang. Ada pikiran masuk, itu kan dari kita kan masih dalam hidup dalam tubuh daging, tiba-tiba ada pikiran jahat masuk, balasan aja. Nah, jangan dibiarkan. Iblis juga akhirnya intervensi, balasan aja, dikuatkan, kuatkan. Akhirnya kita kalah, balas. Tapi kalau dia balasan aja, dalam nama Yesus. Ini roh apa ini? Ini pikiran apa? Dalam nama Yesus, buang. Begitu, saudaraku. Itu yang benar. Nah, iblis itu hinggap. Orang-orang yang dihinggapi oleh roh setan akan didorong untuk berbuat dosa. Tetapi, saudaraku, catatannya di sini adalah masih dosa-dosa manusiawi pada umumnya. Jadi, cara pertama iblis itu hinggap, ini melahirkan dosa-dosa manusiawi. Manusia berdosa ini masih mempunyai sisa-sisa kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 dalam terjemahan baru dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya King James mengatakan kurang, come short the glory of God. Kurang kemuliaan Allah. Masih ada sisa-sisa kemuliaan Allah, sehingga masih ada perasaan pri kemanusiaan, perasaan pri kebinatangan. Nah, jika perasaan ini dimatikan, maka hati-hati bisa meningkat dalam dosa-dosa yang keji, yaitu tahap kedua, iblis merasuk, akan dirasuk oleh roh setan. Nah, jadi iblis hinggap itu melahirkan dosa manusiawi, penipu, sombong, gitu. Tapi kalau sudah dirasuk, itu berani berbuat dosa, bisa. Makanya kita lihat kan kenapa ada kakek memperkosa cucunya, ada mutilasi. Itu istilah-istilah yang keri telinga itu, gak masuk akal. Kenapa kok bisa berani? Karena dirasuk. Semulanya hinggap dulu, hinggap dibiarkan. Akhirnya iblis merasuk. Poin kedua, iblis merasuk. Jadi dosa-dosa manusia itu dosa-dosa, istilahnya dosa-dosa umum yang dilakukan manusia. Nipu, curi, gitu-gitu ya. Itu umum. Kenapa? Kalau bunuh, takut. Aduh. Ada perasaan takut. Nah, itu ada sisa-sisa kemuliaan Allah. Tapi kalau dibiarkan terus, benci, dibiarkan terus, akhirnya berani membunuh juga. Sisa-sisa kemuliaan Allah ini akan mati. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 21 kita sudah belajar tentang perasaan hati, konsayen. Kalau perasaan hati sudah tumpul, mati, terbalik, sudah orang manusia berani berbuat dosa. Nah, ini saudaraku ya. Poin kedua, merasuk. Iblis itu merasuk. Kenapa merasuk? Karena terus membiarkan dirinya dihinggapi iblis dengan tetap keras hati dalam dosa. Tak mau dibiarkan, dinikmati perkataan iblis, sombong, dinikmati, benci, dinikmati. Maka iblis bisa merasuki pribadi seseorang, dirasuk rohnya. Nah, kalau dirasuk ada 2 jenis kerasukan yang akan saya bahas di sini. 2 jenis kerasukan. Kerasukan pertama adalah kerasukan yang tidak terkendali. Contohnya, orang gila di Gadara, Matius 8 ayat 28. Dia dirasuk legion. Bisa karena itu dimensi roh, alam roh. Dia bisa dirasuk 6.000 prajurit, 6.000 setan masuk dalam diri orang gila Gadara. Menurut kamus legion itu kira-kira 6.000 prajurit, jadi 6.000 setan masuk. Bisa karena dimensi roh itu gak terbatas ruang dan waktu. Memang roh itu tidak terikat ruang dan waktu, saudaraku, sehingga bisa merasuk sebanyak apapun dalam diri seseorang. Jika dirasuk, maka orang tersebut jadi tidak terkendali, sehingga melakukan sesuai dengan setan-setan mau. Orang tersebut bisa jadi kuat. Lukas 8 ayat 29 mengatakan kuat. Terus tidak tinggal di pekuburan, tidak masalah.
Bayangkan orang biasa masa mau tinggal di kuburan, enggak mau. Ini tinggal di kuburan enggak masalah. Lukas 8:27. Orang sudah tidak berpakaian loh. Kok iso orang waras ya nggak mungkin toh nggak mau berpakaian. Ini bisa telanjang nggak berpakaian. Terus banyak macam tindakan-tindakan orang dirasuk setan. Ya toh? Markus 1 ayat 21 sampai 26 bisa berteriak-teriak. Terus bisa mengguncangkan tubuhnya, banting-banting, bisa pukuli tubuhnya dengan batu. Bayangkan loh, ini dirasuk setan loh. Kita ingat ya, istilahnya itu di Indonesia ini terkenal kuda lumping, jaran kepang. Ya, kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping, kesurupan. Itu kesurupan apa itu? Itu setan, saudaraku. Kok bisa orang makan kaca nggak apa-apa mulutnya, terus api ditelan? Itu apa? Itu apakah kesenian? Bukan. Itu setan. Manggil setan untuk merasuki diri seseorang. Jelas loh, ada lagunya, kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping, kesurupan loh. Itu luar biasa, saudara. Masuki setan. Nah, memang seperti itu, jadi tidak terkendali. Ini contoh kerasukan-kerasukan setan dalam Alkitab tadi ya. Kalau kuda lumping itu kerasukan setan dalam kehidupan sehari-hari. Juga ada kerasukan setan bisa kejang-kejang. Bisa. Macam-macam hal. Kita kalau ngadepi ini jangan takut. Nanti kita akan lihat dalam video yang selanjutnya. Jangan takut kalau kita ngelihat roh-roh setan seperti ini. Jangan takut. Orang benar tidak akan dirasuk setan. Orang benar tidak akan dirasuk setan. Orang benar paling tidak dihinggapi setan. Dihinggapi. Tapi kalau tetap keras hati dalam dosa, hati-hati, bisa dirasuk. Kerasukan ada dua. Kerasukan tidak terkendali, yang kedua kerasukan yang terkendali. Nah, apa kerasukan yang terkendali ini? Jenis ini yang sering terjadi. Karena kalau jenis pertama saat tadi, setan itu gampang, saudara. Kalau setan ngerjakan jenis pertama, ngerjakan kerasukan yang tidak terkendali, maka bisa ditilang Allah dalam tanda kutip. Loh, kita perlu tahu loh, bahwa setan-setan yang beredar sekarang ini itu mempunyai SIM, surat izin mencobai. Jika melanggar batas, maka bisa dimasukkan dalam penjara-penjara setan. Oleh karena itu, setan legion dalam diri orang gila Gadara itu takut dimasukkan dalam penjara. Matius 8:29. Tuhan, engkau anak Allah, jangan masukkan aku dalam lubang tanpa alas. Bottomless pit dalam bahasa Yunaninya abusos. Jangan masukkan aku, tapi masukkan nanti dalam ini babi-babi ini. Babi-babinya akhirnya terjun dalam jurang, mati lemas berapa ribu, 2000 babi. Nah itu saudaraku, ini masuk dalam bab takut dimasukkan penjara. Jadi jenis yang tidak terkendali itu jarang dipakai. Yang paling sering dipakai adalah kerasukan yang terkendali. Ini kerasukan yang terkendali. Ini jenis kerasukan yang membuat orang jadi lebih berani berbuat dosa, lebih lihai berbuat dosa, lebih pintar berbuat dosa, lebih banyak mempunyai ide-ide dosa yang cemerlang. Contoh, Saul dirasuk setan sehingga berani tega membunuh Daud dengan melemparkan tombak. Pinter Saul. Panggil main kecapi. Ya kan? Didekati, mungkin jarak 2 meter. Ada tombak. Daud sedang asik main kecapi, dilemparkan tombak. Tapi Tuhan tolong Daud bisa ngeles, meluputkan diri. Itu kalau nggak ditolong Tuhan nggak mungkin tuh. Saul ini orang kuat loh, dia tentara loh, jenderal. Dia pasti kalau lempar tombak ya tepat sasaran.
tapi bisa luput. Kenapa? Karena Tuhan meluputkan. Nah itu, jadi gak punya perasaan loh. Itu siapa Daud? Menantunya sendiri, tapi begitu tega dibunuh. Sehingga kalau dibunuh, siapa yang rugi? Anaknya jadi janda. Loh kok gitu? Itu tega. Kenapa? Dirasuk setan. Dirasuk setan. 2 kali loh percobaan pembunuhan terhadap Daud. 1 Samuel 18 ayat 10-11. Itu menantunya begitu tega dibunuh. Demikian juga banyak kejadian di sekitar kita. Kejadian mutilasi. Kenapa kok tega bunuh? Dimutilasi seperti itu. Itu kalau gak dirasuk setan gak berani orang. Gak berani. Agak kakek memperkosa cucunya. Kok bisa? Keji banget. Itu kalau gak dirasuk setan gak bisa. Nah, semuanya ini merupakan dosa-dosa yang tidak wajar dilakukan oleh manusia pada umumnya. Sehingga inilah dosa dirasuk oleh setan. Sehingga membuat orang itu jadi tidak punya perasaan. Tidak punya hati nurani. Contoh lainnya, Yudas, kerasukan setan loh, kerasukan iblis dalam Yohanes 13 ayat 27, di mana dia bisa begitu pintar, mempunyai ide untuk menyerahkan Yesus. Dia begitu berani tanpa diketahui semua murid. Gak ada yang tahu loh. Dia menjadi pengkhianat. Yohanes 13 ayat 28 sampai 29, sampai satu titik dicium gurunya. Ditangkap guru, baru tahu, oh ini toh pengkhianatnya. Yudas ini siapa? Yudas ini adalah antikris pertama yang dicatat dalam Alkitab, yang tanpa disadari menjadi pengkhianat. Oleh karena itu, kita jangan pernah memberi kesempatan pada iblis. Jangan kompromi, jangan beri tempat pada iblis. Jangan bercakap-cakap, jangan negosiasi sama iblis. Melainkan begitu ada yang jahat datang, segera usir. Hawa bercakap-cakap dengan iblis. Akhirnya apa? Dia jatuh. Jangan kasih tempat pada iblis. Nanti iblis hinggap, menguatkan dosa kita. Akhirnya muncul dosa manusiawi. Dosa manusiawi terus dilakukan. Keras hati. Akhirnya iblis rasuk. Berani akhirnya tega, gak punya hati nurani. Korupsi dana bantuan sosial. Aneh itu, gak punya perasaan. Itu bantuan sosial untuk orang-orang kurang mampu, orang-orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, saudaraku. Dikorupsi. Itu kan gak dirasuk setan, gak bisa. Gak berkemanusiaan. Film loh. Film siapa? Robin Hood. Tahu kan? Robin Hood film. Itu film apa? Dia curi, kan dosa itu memang. Tapi dia curinya kemana? Itu curi dari orang kaya kan, terus dikasihkan pada orang miskin. Itu dosa manusiawi. Wajar ya. Loh, kenapa kamu curi? Iya, anakku butuh susu, aku harus curi susu untuk ngasih makan anak. Itu dosa-dosa manusiawi. Tapi ini enggak loh. Ini uang untuk orang yang enggak mampu dikorupsi. Itu dirasuk setan kalau menurut saya itu. Begitu tega, begitu berani, enggak punya hati nurani, saudaraku. Ini. Itu jenis kerasukan kedua. Kerasukannya terkendali. Banyak beredar di sekarang ini. Di dunia saat ini, dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak beredar kerasukan terkendali. Begitu lihai, begitu idenya itu begitu macam-macam dalam berbuat dosa. Itu saudara. Itu tingkat 2 iblis merasuk. Masih tetap keras hati. Masuk ke tingkat 3, yaitu iblis menyempurnakan. Jika sudah dirasuk setan, maka orang tersebut akan dibawa sampai kepada dosa sempurna, sehingga tidak mungkin bisa bertobat kembali. Semua dosa menjadi sempurna saat masuk neraka. Pasti. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah dirasuk pasti akan berusaha dibunuh oleh iblis agar segera mati, kemudian masuk neraka menjadi seperti dirinya. Contoh Saul, setelah dia berbuat dosa atau dia dirasuk, dia tega berusaha membunuh Daud, akhirnya dia kena di mana? Dukun Endor, dia mulai ketakutan. Akhirnya apa? Dia mati bunuh diri.
Kalau orang umum, saudaraku, gak dirasuk setan, nggak mungkin mau bunuh diri. Silat tangan aja takut, saudaraku. Kena tuh takut bunuh diri lagi. Itu dirasuk setan kalau bunuh diri. Jelas bunuh diri, berani. Nah, itu saudaraku. Yudas mati bunuh diri. Matius 27 ayat 3-5. Itu juga dirasuk setan. Iblis menyempurnakan dosanya. Dipojokkan. Kamu sudah menyerahkan gurumu. Kamu pengkhianat sudah. Mati ya bunuh dirimu. Itu sudah paling enak. Ya, gantung diri. Mati bunuh diri. Masuk neraka. Jelek di neraka. Iblis itu berusaha menyempurnakan setiap dosa-dosa. Setelah dirasuk disempurnakan. Ayo bunuh diri yo. Bunuh diri yo. Gak apa-apa. Mati. Yes. Jadi milik saya sudah mati. Tapi bisa Tuhan intervensi lagi. Mati diyakini ada dosa, masuk neraka. Yudas masuk neraka. Saul masuk neraka. Terus apa lagi? Orang-orang yang didorong oleh iblis. Akhirnya gak apa-apa. Wis kebutok. Tobrokkan dirimu, gak apa-apa. Mati, masuk neraka. Nah itu. Jadi 3 tahap iblis masuk dalam diri seseorang. Pertama, hinggap. Kedua, merasuk. Kalau udah merasuk, menghasilkan apa? Kalau hinggap tadi menghasilkan apa? Dosa manusiawi. Kalau merasuk menghasilkan apa? 2 hal. Kerasukan yang tidak terkendali, jadi gila beneran. Atau kerasukan yang terkendali, yang begitu lihai berbuat dosa, gak punya hati nurani, gak punya perasaan, kejam, keji dalam berbuat dosa. Itu kerasukan. Kalau sudah kerasukan tetap keras hati, akhirnya menyempurnakan. Iblis kan berusaha mendorong sampai akhirnya orang tersebut binasa. Udah mati, masuk neraka. Ini saudaraku ya. Saya akan berhenti dulu sampai di sini. Masih dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, kita akan melihat tentang nanti menguji setiap roh dan tentang nabi palsu di video yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.